Kata oke mungkin udah jadi kayak kata yang bener-bener sering dan banyak banget kita pakai di Indonesia. Malahan semua dunia kayaknya sih gitu ya. Udah tahu oke itu apa, tergantung konteksnya apa. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran kata oke itu kenapa bisa ada? Dan akhirnya kenapa sampai seluruh dunia pakai kata oke ini? Gue sampai cek di Google loh. Gila, kata oke ini ternyata jadi kata paling terkenal di dunia. Karena udah bener-bener kayak universal banget gitu ya. Dimanapun kita berada, kalau kita bilang oke, hampir pasti orang lain udah paham, langsung paham gitu. Karena udah saking terkenalnya, asal-usul yang sebener-benernya itu jadi masih suka didebatin sampai sekarang. Ada beberapa teori nih yang coba jelasin tentang awal mula kata oke ini. Yang pertama, teori Old Kinderhook. Ini jadi salah satu teori yang paling terkenal, yang bilang kalau oke ini asalnya dari singkatan kayak semacam plesetan bahasa Inggris gitu loh. Jadi yang awalnya all correct diplesetin jadi all correct, all O-L-L, correct pakai K gitu. Dan disingkat jadinya oke gitu. Lalu plesetan ini jadi makin terkenal gara-gara Presiden ke-8 Amerika Serikat waktu itu pakai kata oke ini. Jadi pas kampanye politik Van Buren pada tahun 1840, istilah oke ini dipakai jadi singkatan buat Old Kinderhook yang jadi slogan official dukungannya gitu. Kata oke ini juga akhirnya jadi mulai digunakan secara luas dalam kampanye tersebut dan dengan cepat menyebar ke semua lapisan masyarakat yang lebih luas gitu. Waktu itu tujuan kampanyenya mau bilang oke, yang artinya Old Kinderhook is all correct. Nah, di Indonesia pun kata oke juga pernah dipakai nih jadi salah satu slogan dari pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 waktu itu. Tapi bukan oke gitu ya, tapi yang ada oke. Wah, kalian masih inget gak tuh? Tapi kita nggak bahas politik di video ini ya. Kita lanjut bahas tentang kata oke lagi aja. Memang singkatan oke ini singkatan yang disengaja gitu, semacam kayak slang gitu buat anak-anak zaman dulu di Boston, Amerika Serikat. Tapi akhirnya bener-bener jadi terkenal banget. Fun fact, saking berpengaruhnya kata oke ini, sampai-sampai manusia pas pertama kali mendarat di bulan ngomongnya kata ini. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. Teori yang lain bilang kalau oke ini awalnya dari bahasa Krio, bahasa yang dipakai budak Afrika di Amerika di abad 19-an, yang artinya oke atau oke ini ya atau setuju gitu. Karena kata oke ini juga sering dipakai jadi tanda kalau ada sesuatu yang udah sampai standar atau kualitas yang memadai gitu ya. Contohnya kayak pas orang ngecek hasil kerja nih, dia sesimpel bilang oke buat ngasih tahu ke bawahannya kalau kerjaannya udah sesuai standar gitu. Kata oke ini juga sering dipakai buat ngasih tahu kesediaan kita atau kesopanan kita atau kebaikan hati kita gitu. Kayak contohnya pas orang minta bantuan atau dia minta izin ke kita buat sesuatu gitu ya, tinggal bilang oke, itu udah nunjukin kita mau bantu mereka atau mau kasih izin ke mereka gitu. Kata oke ini juga sering dipakai kalau kita lagi mau ngasih tahu ke teman kita gitu, tapi ya sebenarnya nggak yang luar biasa banget, tapi nggak buruk gitu, bukan yang spesial tapi nggak yang jelek-jelek banget. Kayak misalnya gimana tuh nasi padang dekat perempatan kemarin? Ya oke lah kayak gitu kan. Atau misalnya gimana cewek yang lu deketin kemarin tuh? Ya oke lah, ngobrolnya nyambung misalnya gitu. Tapi kan obrolan yang terakhir kayak gini biasanya berlanjut jadi panjang banget lagi nih ya kan. Kayak oke-nya gimana nih bro? Atau apanya nih yang oke gitu. Oke, kita balik lagi ke cerita lagi. Tuh kan, gue aja barusan pakai kata oke tuh. Ya kan memang mungkin YouTuber sebenarnya terbantu banget sih sama kata oke ini. Kata oke ini juga makin lebih banyak dipakai lagi karena pas zaman telegraf, maksudnya bukan aplikasi telegraf ya, tapi telegraf beneran yang zaman dulu dipakai buat komunikasi. Perlu kata yang singkat, padat, dan jelas. Kan beda banget sama zaman sekarang ya, kayak bisa chattingan sampai panjang-panjang kalimatnya gitu. Kayak pas misalnya lu lagi berantem sama doi lu gitu. Apa ternyata doi malah diem-diem aja nih pas berantem. Waduh. Sabar. Atau doinya belum ada. Aduh, lebih parah lagi. Kita balik lagi ke laptop. Balik ke zaman telegraf nih. Karena mereka pakai kode Morse buat nulis all correct ini kan kepanjangan ya dan rumit gitu pak. Jadinya mereka makin lama makin terbiasa sama kata oke ini. Dan bener-bener di zaman telegraf oke ini sangat membantu mereka gitu. Jadi sebenarnya secara keseluruhan sih kata oke ini sebenarnya simple, tapi punya arti yang luas banget. Kegunaannya banyak banget gitu. Walaupun kayaknya sederhana banget ya. Tapi oke ini udah jadi bagian penting buat bahasa kita di dunia ini. Kalian sering pakai kata oke ini buat apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini buat ngedukung gue biar channel ini makin berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.